Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mewawancarai penjaga makam Ki Ageng Wonosobo. Sebelumnya saya Eka Sutanto dari kelas 9E sebagai pewawancara, dan saya Dwi Suranto dari kelas 9E sebagai kameramen. Dan saya Muhammad Nur Alif dari kelas 9E sebagai penulis hasil wawancara. Dan saya Jonathan Al-Fajri sebagai editor video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Sutanto dari kelas 9E dari SMP Negeri 1 Solomerto. Ingin mewawancarai dari penjaga makam Ki Ageng Wonosobo. Ya. Jika boleh tahu, dengan Bapak siapa? Saya Mbah Pono sebagai penjaga dan perawat makam Ki Ageng Wonosobo. Ya, Pak. Mengapa Anda memilih untuk mengabdikan diri sebagai penjaga dari makam Ki Ageng Wonosobo? Saya memilih mengabdikan diri untuk sebagai perawat makam karena dari hati nurani sendiri, saya keinginan sendiri, saya memang suka dengan kebersihan dan tata lingkungan. Gitu. Dua, bagaimana pandangan Anda mengenai Ki Ageng Wonosobo? Ki Ageng Wonosobo, beliau adalah seorang masyhur, seorang agung, dia dari keturunan Brawijaya V. Dia adalah cucu Brawijaya V. Gitu. Ketiga, apakah dari peristiwa tersebut dapat mempengaruhi kehidupan Anda? Alhamdulillah saya selamat di sini. Alhamdulillah banyak perkenalan dengan tamu-tamu kita dari luar daerah. Akhirnya kita mendapat tamu-tamu untuk datang berziarah di makam Ki Ageng Wonosobo. Jadi saya dikenal oleh masyarakat seluruh Nusantara. Keempat, apa pelajaran yang dapat Anda ambil setelah mengabdikan diri menjadi penjaga makam Ki Ageng Wonosobo? Yang dapat kita petik di sini adalah Ki Ageng Wonosobo orang yang masyhur, orang yang terkenal walaupun sudah jadi almarhum luhur. Itu luhur orang yang sangat dulunya peduli dengan masyarakat. Dia seorang pembuka lahan tanah pertanian di sini, juga termasuk syiar agama. Saya juga senang dengan beliau. Kelima, apa saja hal yang menarik Bapak dapatkan dari pekerjaan ini? Yang menarik, saya mendapat pengalaman dari tamu-tamu, mendapat pengetahuan dari tamu-tamu yang datang, sehingga kami dapat ngangsu kawruh dengan para tamu. Jadi minimal dengan keadaan makam banyak orang berziarah, banyak ritual yang di sini, jadi sehingga kita bisa memahami semua pengalaman kita yang ada di makam Ki Ageng Wonosobo. Iya. Keenam, apakah Bapak mendapatkan dukungan dari keluarga atau masyarakat atas pekerjaan ini? Kalau dari dukungan keluarga, jelas saya didukung penuh oleh anak-anak dan keturunan saya atau istri saya. Keluarga saya semua mendukung. Saya dari hati nurani sendiri, dan saya tidak minta ini itu, saya cuma ingin ngalah berkah di makam Ki Ageng Wonosobo. Ketujuh, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan tentang peristiwa sejarah tersebut? Dengan sejarah tersebut, ya kita mudah-mudahan kepada anak-anak atau keturunan-keturunan orang tua itu semua harusnya berziarah untuk ke tempat para sang leluhur atau pepunden itu agar mendapat berkah. Semuanya akan mendapat suatu keberkahan di dalam kehidupan dan bisa menangkan dingin, adem ayem, hidayah sejuk. Itu kalau orang tahu mau ke berziarah itu ngirim doa kepada sang leluhur. Ya, Pak. Kedelapan, apa keunikan dan keistimewaan dari makam Ki Ageng Wonosobo dibandingkan dengan makam yang lainnya? Keunikannya itu beliau adalah seorang keturunan raja di sini, juga dulu orang bertapa,
sering bertapa, juga sering mengasuh ilmu keislaman di daerah Jawa Barat di Cirebon. Dan dia juga punya unik, dia seorang istilahnya berbaur kepada masyarakat, juga senang istilahnya membaur jadi dengan lingkungan masyarakat itu. Ya, Pak. Kesembilan, bagaimana sejarah dan latar belakang pembangunan makam Ki Ageng Wonosobo? Pembangunan makam Ki Ageng Wonosobo dibangun dari sejak kira-kira sekitar 15 tahun yang lalu, bertahap, pembangunan secara bertahap di sini. Dari dana ADD dan dari bantuan donatur dari tamu-tamu kita dari mana-mana daerah itu ada yang bantu. Ya. 10. Upaya apa yang dilakukan untuk melestarikan kondisi dan keadaan makam Ki Ageng Wonosobo? Ya, harusnya makam itu memang selalu dilestarikan, selalu dikunjungi agar semua nanti akan membawa manfaat kepada masyarakat, khususnya Dukuh Wonosobo Desa Plubangan dan semuanya dari daerah Plubangan itu, supaya agar mendapat suatu kemanfaatan hidup dengan adanya makam Ki Ageng Wonosobo itu. 11. Apa yang dapat dipelajari dari sejarah makam Ki Ageng Wonosobo? Ya, yang dapat dipelajari itu ya harus belajar untuk dulu beliau adalah dengan ketekunan kehidupannya, waktu itu bisa dicontoh sebagai tolak ukur untuk mencontoh dari beliau adalah seorang masyhur, tokoh ulama, juga termasuk tokoh pertanian, sampai sehingga sekarang turun-temurun itu bisa menggarap sawah dengan baik dan beragama dengan benar-benar beragama yang membangun akhlak yang baik. Oke, Pak. 12. Tradisi dan ritual apa yang masih dilakukan oleh masyarakat di sekitar makam Ki Ageng Wonosobo? Ritual yang sebagai ritual di sini di Desa Plubangan, setiap tahun selalu diadakan ritual dari masyarakat Desa Plubangan, ya khususnya pada hari jadi, sekaligus bersama-sama hari jadi itu untuk ritual topo bisu atau perpindahnya daerah masa-masa pemerintahan Mataram. Wonosobo, khususnya di Dukuh Wonosobo, pindah ke kota Wonosobo yang sampai sekarang ini di kota Wonosobo ada terusannya dari Dukuh Wonosobo atau Desa Plubangan. Itu ritual setiap tanggal 23 malam 24 itu ritual topo bisu atau boyong kedaton. Iya, terima kasih Bapak telah Ya. menjawab soal dari kami. Ya. Saya izin berpamitan dulu Bapak. Ya.